Dalam fisika, macam-macam gaya itu ada banyak. Ada gaya gravitasi, gaya dorong, gaya elektromagnet, gaya gesek, gaya nuklir, gaya Archimedes, gaya normal, gaya sentrifugal, dan lain sebagainya. Tapi kalau semua jenis gaya itu tadi dikelompokkan dan dikulik lebih dalam, ternyata beberapa gaya tadi sifatnya adalah gaya semu atau beberapa cuma efek turunan dan yang tersisa hanya ada 4 jenis gaya fundamental. Yang dari sini semua jenis interaksi gaya bisa dijelaskan, yaitu ada gaya gravitasi, gaya elektromagnet, gaya nuklir kuat, dan gaya nuklir lemah. 4 gaya inilah yang menjadi dasar dari standar model fisika. Kita akan membahasnya satu persatu. Dan biar lebih jelas, di sini sebelum kita membahas masing-masing gayanya, kita perlu perjelas dulu. Gaya itu apa sih? Gaya secara simpelnya adalah interaksi berupa dorongan atau tarikan pada suatu benda. Kalian ketika dorong meja itu adalah gaya. Tarikan gravitasi ke bumi itu juga adalah gaya. Interaksi gaya gesek dengan lantai itu juga adalah gaya. Dan kalau dalam fisika, lebih umum lagi, gaya itu adalah tentang interaksi. Yaitu bagaimana suatu materi berinteraksi dengan materi yang lainnya. Dan termasuk dalam hal interaksi ini tadi adalah berupa dorongan atau tarikan tadi. Pertama, gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya tarik-menarik yang muncul antara benda bermassa. Nilai gayanya ditunjukkan oleh formula ini, dengan G adalah konstanta gravitasi universal, M1 adalah massa benda 1, M2 adalah massa benda 2, dan R adalah jarak antara kedua benda tersebut. Jadi di sini tubuhku sama kamera ini ada interaksi gravitasi karena sama-sama memiliki massa. Tapi karena nilai massa tubuhku dan massa dari kameranya ini kecil, kemudian dikali sama konstanta yang nilainya juga kecil, maka nilai gravitasinya kecil antara tubuhku dan kamera. Gaya gravitasi itu baru kerasa signifikan kalau salah satu atau kedua bendanya bermassa besar. Sebagai contohnya, antara tubuhku dengan bumi. Jika dimasukkan angkanya, gaya gravitasinya adalah 800 Newton. Yang ini menjadi gaya berat dari tubuhku setara 80 kg. Gaya gravitasi ini terjadi di antara semua benda. Dan gaya gravitasi ini jugalah yang mengatur mekanisme yang terjadi pada orbit bulan mengelilingi bumi. Kemudian bumi mengelilingi matahari, matahari mengelilingi galaksi, galaksi bergerak mengelilingi pusatnya, interaksi black hole, dan lain sebagainya. Kemudian gaya elektromagnet. Kalau kita perhatikan, kata elektromagnet terdiri dari dua gabungan kata sebenarnya, yaitu elektro maksudnya adalah listrik dan magnet artinya ya magnet. Jadi elektromagnet ini adalah interaksi gaya yang berkaitan dengan muatan listrik dan medan magnet. Ketika ada muatan positif ketemu muatan positif, muatan ini akan saling tolak-menolak. Sementara kalau ada muatan positif ketemu muatan negatif, maka keduanya ini akan saling tarik-menarik. Ini adalah interaksi gaya listrik antara keduanya. Besarnya gaya antara kedua muatan ini bisa dihitung dengan formula ini, atau yang disebut dengan hukum Coulomb. K adalah konstanta, Q1 dan Q2 adalah nilai muatan 1 dan 2, dan R adalah jarak keduanya. Kalau kalian perhatikan, di sini sebenarnya bentuknya mirip sama bentuk formula gravitasi. Hanya saja, di sini gaya elektromagnet nilainya lebih besar karena nilai konstantanya dia lebih besar, yaitu 8,99 kali 10 pangkat 9. Yang nilai ini 10 pangkat 20 kali lipat, artinya adalah 100 kuantiliun lebih besar nilai konstantanya. Makanya nilai gaya elektromagnet ini jauh lebih dominan pada benda di skala sehari-hari karena nilai gaya elektromagnetiknya lebih besar. Gaya elektromagnet ini bisa ditemukan di mana sih? Untuk yang gaya listrik, ini bisa ditemukan pada interaksi tarik-menarik antar muatan, misalnya pada listrik statis atau pada gerakan elektron pada kabel. Sementara itu, pada gaya magnet, ini bisa dengan mudah kalian lihat ketika ada dua magnet yang saling berinteraksi tarik-menarik ataupun tolak-menolak. Atau bisa juga dilihat ketika ada sebuah koil, kemudian dialiri arus listrik dan muncul medan magnet di situ. Dan selain itu, ketika kalian memegang sebuah benda, itu juga merupakan gaya elektromagnetik. Gimana maksudnya? Nah ini menarik nih. Ketika kita memegang suatu benda, kalau dilihat dari skala atomik, sebenarnya kita tidak pernah benar-benar menyentuh benda itu. Sensasi menyentuh benda itu muncul karena elektron pada atom-atom di tangan dan elektron pada atom-atom pada benda saling tolak-menolak.
Nah, sensasi inilah yang kemudian kita artikan sebagai menyentuh. Tapi sebenarnya kita tidak pernah benar-benar menyentuh benda itu. Tapi fakta ini jangan sampai disalahgunakan ya teman-teman, jangan dipakai alasan. Misal kalian mukulin orang nih, dus 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 dus. Terus kalian alasan, oh saya tidak benar-benar mukul orang itu, saya bahkan nggak pernah nyentuh dia. Ya benar sih, tapi keliru juga. Dua gaya tadi, yaitu gaya gravitasi dan elektromagnet, ini sudah cukup untuk menjelaskan keseluruhan gaya hasil interaksi materi kalau pada benda-benda skala normal. Tapi kalau kita masuk ke skala atomik, ternyata kalau cuma ada gaya gravitasi dan gaya elektromagnet, atom itu tidak mungkin bisa ada. Makanya dari sini kita mengetahui ada gaya fundamental yang ketiga dan yang keempat. Gaya fundamental yang ketiga, gaya nuklir kuat. Jadi pada atom, dia terdiri dari elektron yang bergerak mengorbit inti atom. Kemudian pada inti atom, dia terdiri dari proton dan neutron. Proton bermuatan positif dan neutron bermuatan netral. Coba perhatikan, inti atom itu terdiri dari beberapa proton. Sementara itu, muatan listrik positif ketemu muatan listrik positif, harusnya mereka saling tolak-menolak kan? Berarti harusnya proton-proton pada inti atom harusnya saling terpental mereka. Tapi nyatanya ini tidak terjadi karena ada gaya nuklir kuat ini atau yang disebut dengan strong nuclear force. Gaya nuklir kuat inilah yang menjaga agar proton-proton tetap bisa bersatu pada inti atom. Kemudian kalau dilihat lebih dalam, gaya nuklir kuat ini tidak hanya berperan untuk menjaga proton-proton pada inti atom, tapi juga berperan untuk menjaga partikel fundamental quarks untuk membentuk proton itu sendiri. Jadi gaya ini muncul karena ada interaksi fundamental dari partikel fundamental gluons. Dan kalau kalian ingin tahu lebih detail lagi, silahkan kalian bisa belajar tentang fisika partikel. Tapi singkatnya, gaya nuklir kuat ini dia berfungsi untuk menahan agar inti atom tetap stabil. Besarnya nilai interaksi gaya nuklir kuat ini bisa diturunkan dari potensial Yukawa dan didapatkan hasil penyederhanaan sebagai berikut. Gaya nuklir kuat ini dia memiliki karakteristik yang sangat unik. Jadi pada jarak sekitar 1 femtometer atau 10 pangkat negatif 15 meter, dia bersifat tarik-menarik untuk menahan inti atom. Kemudian pada jarak 0,5 femtometer atau kurang dari itu, gaya ini akan bersifat tolak-menolak agar atomnya ini dia tidak runtuh. Karena kalau dia tarik-menarik terus sampai dalam, sampai makin besar, dia akan hancur kan berarti. Dan kemudian yang unik lagi, pada jarak 2-3 femtometer atau seterusnya, nilai gaya nuklir kuat ini sudah sangat kecil dan praktis tidak ada. Jadi dia efeknya cuma ada di area dekat inti atom saja. Selain gaya nuklir kuat, ada juga gaya fundamental yang keempat, saudaranya, yaitu gaya nuklir lemah. Kalau gaya nuklir kuat tadi berfungsi untuk menjaga agar inti atom ini tetap utuh, kalau pada gaya nuklir lemah, dia punya peran yang berbeda. Dia tidak mengikat partikel, tapi mengubah partikel. Gaya ini muncul dalam proses peluruhan radioaktif, khususnya pada peluruhan beta. Contohnya, ini terjadi ketika sebuah neutron berubah menjadi proton sambil memancarkan partikel beta dan antineutrino. Peristiwa ini kita kenal sebagai peluruhan beta, sebagai salah satu bentuk radioaktivitas. Walaupun namanya lemah, tapi peran gaya nuklir lemah ini sangat-sangat penting. Di dalam matahari, reaksi fusi nuklir yang menghasilkan cahaya dan panas dimulai justru dari proses gaya lemah ini ketika dia mengubah proton menjadi neutron. Tanpa gaya lemah, bintang tidak bisa bersinar, begitu juga dengan radioaktivitas alami di bumi juga tidak terjadi, karena itu semua terjadi akibat adanya gaya nuklir lemah ini. Kalau dibahas lebih detail di fisika partikel, gaya nuklir lemah ini dibawa oleh partikel pembawa gaya yang disebut dengan boson W dan Z. Yang berbeda dengan foton pada gaya elektromagnetik yang tidak bermassa, boson W dan Z ini sangat berat, hampir 100 kali lipat lebih besar massanya daripada proton. Karena itu, jangkauan dari gaya lemah ini sangatlah pendek, hanya sekitar 10 pangkat negatif 18 meter, jauh lebih kecil daripada ukuran inti atom. Mekanisme yang dilakukan oleh gaya nuklir lemah itu seperti ini. Jadi pada neutron, dia itu terdiri dari 3 quark, yaitu quark down, down, dan up. Sementara itu pada proton, dia juga terdiri dari 3 quark, yaitu quark up, up, down. Ketika satu quark down pada neutron memancarkan boson W negatif,
quark down ini akan berubah menjadi quark up, sehingga neutronnya pun berubah menjadi proton. Nah, 4 gaya ini disebut dengan gaya fundamental, karena 4 gaya ini sudah bisa digunakan untuk menjelaskan semua interaksi materi pada fisika. Untuk gaya elektromagnet, gaya nuklir kuat, dan gaya nuklir lemah, 3 ini bisa dideskripsikan dengan quantum field theory. Sementara itu, untuk yang gravitasi, ini dia nggak diajak, teman-teman. Dia dideskripsikan dengan general relativity. Dan bahkan dalam general relativity sendiri, dia pun sebenarnya juga nggak sepenuhnya dianggap. Karena gaya gravitasi sendiri, dia tidak sepenuhnya dianggap gaya dalam general relativity. Karena dia muncul justru dari interaksi dengan lengkungan ruang waktu, bukan interaksi antar materi. Kemudian antara quantum field theory dan general relativity, ini mereka masih belum bisa sinkron, belum ada sebuah model fisika yang bisa menghubungkan keduanya secara konsisten. Dan memang hal ini masih terus diteliti sampai sekarang, di mana bidang yang menggabungkan penelitian quantum field theory dan general relativity ini disebut dengan theory of everything. Karena kalau udah didapatkan penjelasannya yang kokoh menghubungkan antara quantum field theory, 3 gaya ini, dan 1 gravitasi, maka semua hal sudah bisa dijelaskan cukup dengan 1 model fisika saja. Dan itulah theory of everything. Baik, itu dulu teman-teman untuk video kali ini. Kalau kalian ada request pembahasan lain, silahkan tulis di kolom komentar. Kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.